Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa cabai rawit yang saya cabut karena pertumbuhannya kerdil, pertumbuhannya lambat, ada yang terserang penyakit, lalu sudah disembuhkan, lalu tidak mau sembuh-sembuh juga. Solusi yang saya tawarkan untuk Anda, cabut. Musnahkan. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda sudah berupaya untuk menyembuhkan penyakit dari tanaman cabai ini tetapi tidak kunjung sembuh juga, nggak usah pikir panjang, cabut saja. Tetapi poin kita hari ini yang akan kita belajar bukan kita cabut lalu kita buang, tidak. Poin pentingnya adalah tanaman cabai yang sudah terserang penyakit dan tidak mau sembuh ini akan kita olah kembali sehingga dia bisa bermanfaat untuk tanaman cabai yang ada di lahan yang tidak penyakitan seperti ini. Dan baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sehat untuk Anda sekeluarga. Tanpa bertele-tele panjang lebar gak penting, langsung kita mulai saja informasinya biar cepat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tanaman cabai, baik cabai rawit, cabai besar, cabai keriting dan lain sebagainya. Intinya cabai-cabean ya, seperti itu. Tanaman cabai yang menghadapi penyakit seperti ini, baik itu layu, fusarium ya, jamur, maupun kutu kebul, kutu trip, maupun penyakit lainnya yang menyerang tanaman cabai kita. Sehingga akhirnya kita yang menanam cabai jadi pusing, 7 keliling, harus mengeluarkan biaya lagi, mau beli pupuk atau beli pestisida, akhirnya pusing. Setelah kita pikir panjang, akhirnya kita beli pestisida dan kita coba untuk melakukan pengobatan pada cabai kita. Dan ternyata setelah kita penyemprotan, dari 100 cabai yang terserang hama, 50 yang sembuh, 50-nya tetap dalam kondisi sakit atau sekarat. Kalau saya mau kasih saran kepada Anda semua, kalau mau ikuti cara saya, kalau kita sudah melakukan penanganan dengan pengobatan, tetapi dia tidak mau sembuh juga, cabut. Solusinya cuma cabut, seperti itu ya. Tetapi bukan berarti kita cabut ya, sudah mau berbuah atau sudah buah kedua lalu kita cabut, nanti hasilnya gimana? Cabut tapi kita olah sehingga dia bisa bermanfaat, bukan cabut lalu buang. Kalau kita cabut lalu buang kita rugi karena kita pemupukan di sini. Seperti itu, perawatan di sini, penanganan di sini. Ya, waktu dan tenaga sudah kita keluarkan di sini. Kalau cabut lalu musnahkan ya rugi 2 kali lipat. Tapi gimana caranya? Kita cabut tapi kita olah. Nah, caranya gini. Kalau sudah dicabut seperti ini, ya ini khusus cabai-cabai yang dalam tanda kutip kerdil, ya. Bibitnya nggak bagus. Kemudian untuk cabai-cabai yang sering diobati, sembuh sakit lagi. Diobati sembuh sakit lagi, rewel, ya seperti itu. Cabut saja. Setelah dicabut seperti ini, lalu Bapak Ibu kumpulkan. Ini saya kasih sampel sederhana saja ya, beberapa potongan seperti ini yang tumbuhnya kerdil tidak maksimal, kemudian terserang banyak penyakit. Nah, kalau misalnya Anda mau mengikuti cara ini ya, tips ini silakan dilakukan dengan skala besar, nggak masalah. Cara yang pertama kita lakukan adalah kita mencacah, digunting seperti ini. Karena batang cabai ini keras ya, kita potong-potong saja seperti ini. Nggak usah dipikirkan untuk mau di stek segala macam, ini sudah penyakitan ini ya, dia sudah penyakitan ini ya. Kita cacah halus seperti ini ya. Kalau mau dibuat skala besar silakan, itu lebih bagus lagi. Nah, kita cacah-cacah halus seperti ini ya. Nah, ini batang rantingnya sudah tua. Kemudian ini juga berlaku untuk cabai-cabai Bapak Ibu yang sudah tidak produktif. Usia 4 tahun, 5 tahun ya. Usia 5 tahun, 4 tahun itu sudah tidak produktif lagi. Ya, hasilnya tidak sama lagi. Karena cabai itu berbuah di keempat atau kelima itu yang bagus hasilnya ya. Ada yang kasih tips untuk peremajaan apa segala macam. Saya udah coba itu ya, peremajaan apa segala macam juga sama aja. Nah, ini batangnya agak keras, kita potong pakai tenaga ya. Nah, seperti ini, jangan sampai dibuang ya, ini jangan sampai dibuang, ini penting sekali ini ya. Nah, seperti ini, akar-akarnya kita ikutkan juga, penting ini. Nah, kita potong halus seperti itu. Kemudian bibit-bibit cabai yang baru kita pindah dari penyemaian ke lahan ya, atau ke polybag atau ke pot yang pertumbuhannya juga bermasalah ya, yang masih remaja seperti ini, kita gunting juga. Ambil semua, daun, tunas, ranting ya, akar ambil semua, jangan sampai dibuang, rugi besar kalau Bapak Ibu buang. Nah, seperti ini. Setelah itu ya, sudah kita cacah halus seperti ini, kita gabungkan dalam pengomposan kita. Nah, seperti ini sampel saja. Jadi saya gabungkan dengan beberapa material organik yang lain seperti kulit buah, daun-daunan, sayur-sayuran dan lain sebagainya, kotoran hewan saya gabungkan di sini. Kalau misalnya Bapak mau Ibu mau buat khusus untuk cabai saja seperti ini, misalnya punya lahan besar yang khusus untuk menanam cabai saja, maka bisa dibuatkan kompos khusus untuk cabai. Itu jauh lebih bagus daripada yang saya buat ini. Ya, ini karena ini komponennya banyak. Ya, ada daun, ada buah, ada kulit buah, ada sayur-sayuran, ada kotoran sapi, ada kotoran kambing, ada kotoran ayam, macam-macam, ada kotoran ikan juga, amoniak di sini, macam-macam. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang khusus membuat kompos hanya untuk cabai saja, itu hasilnya lebih bagus. Jauh lebih bagus dari kompos saya. Kok bisa ya? Iya, karena kalau Anda bikin kompos, bahan bakunya hanya cabai saja seperti ini, otomatis kalau Anda aplikasikan lagi ke tanaman cabai, hasilnya lebih jos daripada kompos ini. Ya, lebih jos dari kompos ini, karena kompos ini isinya macam-macam. Seperti itu, bukannya isinya macam-macam, buat tanaman jauh lebih bagus, unsurnya lebih banyak. Oh, jangan salah. Sebuah tanaman, misalnya seperti cabai. Cabai ini yang tadi kita cacah-cacah, kita potong-potong halus seperti ini. Apa yang dibutuhkan oleh cabai ini? Menurut Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan oleh cabai ini? Ketika cabai ini kita tanam, ya, dia akan tumbuh, dia akan menyerap semua unsur hara yang dia mau. Saya garis bawahi kata-kata saya tadi ya, yang dia mau. Artinya yang dia tidak mau, dia tidak ambil.
Seperti itu ya. Tanaman itu kan seperti kita juga manusia. Mana yang kita suka makan, ya kita makan aja. Walaupun semua makanan bisa kita makan, tetapi kan kita punya selera. Tanaman pun memiliki selera masing-masing. Cabai suka makan yang ini, tomat suka makan yang itu, pepaya suka makan yang ini, jambu suka makan yang ini, alpukat suka makan yang ini. Jadi semua yang dia makan, cabai ini adalah semua yang dia suka dalam tanah. Semua yang cabai suka sudah diambil semua di dalam tubuhnya dia. Jadi ketika Anda mengumpulkan cabai-cabai yang parah seperti ini, yang sakit seperti ini, yang rusak seperti ini, lalu dibuat kompos, lalu setelah kompos cabai ini jadi, Anda berikan lagi atau aplikasikan lagi ke tanaman cabai Anda, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Karena semua yang cabai Anda inginkan ada di dalam cabai ini. Ya, ada di dalam sini. Berbeda dengan kompos yang saya buat ini, yang bahannya macam-macam. Jadi nanti waktu pengomposan ini selesai, bahan organik yang saya buat dengan macam-macam unsur ini sudah menjadi kompos, saya aplikasikan ke cabai. Tidak semua dimakan oleh cabai. Seperti itu, tidak semua. Misalnya unsur dari daun pepaya yang saya kasih di sini, belum tentu disukai oleh cabai. Enzim yang ada di dalam buah pir yang saya masukkan di sini atau buah anggur busuk yang saya masukkan di sini, belum tentu enzim itu disukai oleh cabai. Tetapi enzim yang ada di dalam cabai ini, unsur yang ada di dalam cabai ini, hormon yang ada di dalam cabai ini, baik itu auksin, giberalin, kolkisin dan lain sebagainya, unsur hara, makro, mikro, enzim, hormon dan apapun itu jenisnya yang ada di dalam daun cabai yang baru kita cacah ini, tentu saja itulah yang dibutuhkan oleh cabai kita yang ada di lahan. Seperti itu ya. Jadi kalau mau kasih pupuk kepada cabai, komposnya dari bahan cabai juga. Itu yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu mau buat skala besar, cabai-cabai ini dibuat kompos semua, maka diaplikasikan lagi ke tanaman cabai, maka itu jauh lebih bagus, jauh lebih besar khasiatnya ketimbang kompos yang saya buat dengan macam-macam unsur seperti ini. Jauh lebih besar. Karena kalau kita mau tinjau dari unsur, kompos yang saya buat ini unsurnya macam-macam, beragam, nutrisinya nanti juga beragam. Tetapi itu tidak spesifik sesuai dengan kebutuhan cabai. Sebaliknya, kompos yang Bapak Ibu buat yang isinya cuma cabai saja, ya, batang, daun, ranting dan akar, bahkan buah cabai pun dimasukkan, maka unsur nanti yang tercipta memang tidak beragam, tetapi itu adalah unsur yang spesifik yang dibutuhkan oleh cabai. Jadi semua yang dibutuhkan cabai ada di dalam sini. Kenapa kita bisa tahu semua yang dibutuhkan cabai ada di dalam sini? Karena semua di sini adalah cabai. Seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan materi kita hari ini, intinya adalah kalau Bapak Ibu merawat tanaman khususnya cabai seperti ini, sudah dilakukan penanganan karena cabai ini sering rewel di musim hujan seperti ini. Kalau di musim kemarau kita berurusan dengan serangga, di musim hujan kita akan berurusan dengan jamur dan bakteri. Nah, kalau sudah dilakukan penanganan, pengobatan, segala macam cara sudah ditempuh, tetapi masih sakit juga, cabut solusinya. Cabut dan diolah seperti ini, jauh lebih bagus hasilnya daripada Bapak Ibu mengeluarkan kos atau biaya untuk penanganan. Hasilnya juga tidak akan maksimal. Karena jika Bapak Ibu salah perhitungannya, maka Anda akan mendapatkan biaya pestisida jauh lebih mahal biaya yang dikeluarkan daripada biaya pupuk dan perawatan yang Bapak Ibu berikan. Jauh lebih mahal kosnya karena penanganan terus, pengobatan. Akhirnya biaya pemupukannya kecil. Jadi solusi terbaik dari saya, kalau penyakit boleh kita lakukan penanganan, boleh kita lakukan penyembuhan, penyemprotan pestisida, boleh-boleh saja. Tetapi kalau tidak ada dampak yang signifikan, cabut. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengeluarkan kos yang lebih untuk pestisida, tetapi kos itu atau biaya itu bisa dialihkan pada pembuatan pupuk atau pembelian pupuk sehingga bermanfaat untuk tanaman cabai yang tidak sakit. Cabai yang sakit kita olah lagi seperti ini. Itu jauh lebih bijaksana. Nah, semoga video penjelasan ini dapat membantu dan mencerahkan kita semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan. Anda tidak perlu merubah dunia dengan sesuatu yang hebat. Anda bisa mengubah dunia dari sebuah tanaman. Sentuhan lembut Anda merubah dunia ini. Anda juga tidak perlu menanam 1 juta pohon untuk membuat bumi ini hijau. Anda cukup merawat tanaman yang ada di sekitar Anda. Itu sudah lebih dari cukup. Lakukan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan keindahan untuk Anda. Karena ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam alam ini dari anak cucu kita. Selamat datang di sisi lain tumbuhan.